Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Mantang, hari ini kita akan belajar tentang momentum impuls fisika kelas 10 IPA. Materi ini adalah materi lanjutan setelah kita mempelajari usaha dan energi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, momentum dan impuls ini sangat banyak atau sering kita rasakan. Tahukah kamu, pentingnya pengetahuan akan konsep momentum dan impuls ini akan meringankan cedera bagi seorang atlet yang sedang bertanding, seperti pada gambar berikut. Nah, juga termasuk konsep peluncuran roket. Dan masih banyak lagi yang lainnya seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. Ini akan menjadi tugas analisa kita dalam memahami momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam momentum dan impuls ini ada beberapa indikator yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu momentum. Momentum ini nanti berhubungan sama massa dan kecepatan. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang impuls yang berhubungan dengan gaya dan waktu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hukum kekekalan momentum linier. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang momentum. Dalam arti fisika, momentum itu adalah ukuran kesukaran atau kesulitan suatu benda untuk memberhentikan gerak suatu benda. Jadi seberapa besar sih sulit kita memberhentikan suatu benda itu disebut momentum. Nah, momentum itu adalah besaran yang dimiliki oleh semua benda yang bermassa dan bergerak. Otomatis, kalau benda itu bermassa dan bergerak dengan kecepatan tertentu, dia pasti punya momentum. Nah, momentum ini berarti sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang terjadi pada benda. Momentum merupakan besaran vektor. Secara matematis, itu dirumuskan dengan hasil kali dari massa dan kecepatan. P sama dengan massa kali M kali V. P-nya itu momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, massa satuannya kilogram, V kecepatan satuannya meter per sekon. Nah, momentum ini karena dia besaran vektor, kita harus memperhatikan arahnya. Kalau misalnya benda bermassa itu bergerak ke kanan, maka nilai momentumnya positif. Tapi kalau misalnya benda tersebut bergerak ke kiri, maka momentumnya negatif. Begitu juga kalau misalnya kajiannya atas bawah. Kalau atas berarti bernilai positif, bawah bernilai negatif. Nah, momentum itu selalu melibatkan sedikitnya dua benda. Jadi, momentum itu seperti peristiwa tumbukan di antara dua buah benda. Nah, misalnya seperti tadi, ada dua orang petinju, kemudian sentuhan antara bola dengan tongkat, kemudian dua mobil yang bertabrakan, dan yang lain-lainnya. Jadi, momentum selalu melibatkan sedikitnya dua benda. Bisa lebih. Nah, berikut penggunaan contoh dari momentum tadi. Ingat, momentum adalah hasil kali dari massa dan kecepatan, M kali V. Contoh, sebuah bus bermassa 5.000 kg bergerak dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon. Berapakah momentum yang dimiliki bus tersebut? Ya udah, kita tinggal kalikan saja. Nah, di sini 5.000 kg adalah massa bus. Dan kecepatan tetap 20, berarti M-nya 5.000, V-nya 20. Tinggal dimasukkan M kali V. P sama dengan 5.000 dikali 20. Dapatnya 100.000 kg meter per sekon. Cukup mudah ya, jadi hanya dikalikan massa dan kecepatan. Nah, bagaimana kalau misalnya dia lebih dari dua benda? Misalnya mobil A, mobil B, atau mungkin nanti ada mobil C. Mobil A massanya 1.000 kg dengan kecepatan 20 meter per sekon ke kanan. Mobil B massanya 3.000 kg dengan kecepatan 20 meter per sekon ke kiri. Berapakah besar momentum total kedua mobil? Nah, kita harus mencari dulu satu persatu dari masing-masing mobilnya. Mobil A massanya 1.000, kecepatannya 20, dia ke kanan. Berarti ingat kalau ada keterangan arah, kita perhatikan ke kanan nilainya positif. Berarti 1.000 dikali 20, 20.000 kg meter per sekon ke kanan, nilainya positif. Nah, mobil B 3.000 kg, kecepatannya 20 ke kiri, berarti 3.000 dikali 20, 60.000. Kenapa di sini ada negatif? Karena dia bergerak ke arah kiri.
Nah, berapa momentum total kedua mobil? Momentum total berarti kita tambahkan saja 20.000 ditambah min negatif 60.000. Jadi dimasukkan negatifnya. Artinya kita dapat 40.000. 40.000 ini nilainya negatif karena lebih besar ke arah kiri. Ibarat benda, ketika tabrakan dua buah benda, otomatis pergerakan mereka nanti ke arah kiri karena lebih besar kecepatan atau lebih besar hasil momentum dari yang benda B. Berikut kita akan bahas tentang impuls. Impuls merupakan peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang sangat singkat. Impuls merupakan besaran vektor Impuls merupakan besaran vektor dan arahnya searah dengan arah gaya. Jadi kalau nanti kita memberikan gaya ke kanan, maka impulsnya juga ke kanan. Kalau kita memberikan impulsnya ke atas, maka gayanya ke atas, impulsnya juga ke atas. Nah, impuls secara matematis dirumuskan dengan F kali delta T. F-nya adalah gaya, delta T-nya adalah selang waktu. Waktu yang terjadi dari impuls tersebut, gaya antara sentuhan gaya benda tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh impuls ya sama seperti tadi. Kita menendang bola, kemudian memukul baseball, menyodok bola biliar, atlet karate. Itu membutuhkan waktu yang sangat singkat, sehingga nanti terjadilah peristiwa impuls. Contoh soalnya, sebuah bola dipukul dengan gaya 50 Newton dengan waktu 0,01 sekon. Berapa besar impulsnya? Nah, impuls cukup dikalikan saja, hasil kali dari gaya dan selang waktu. Gayanya 50 Newton, selang waktunya 0,01 sekon, berarti 50 dikali 0,01, hasilnya 0,5 Newton sekon. Nah, antara momentum dan impuls, mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls momentum. Bunyi teoremanya adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Nah, secara matematis kita dapat rumuskan bahwa impuls sama dengan delta P. Impuls sama dengan perubahan momentum. Tadi impuls adalah hasil kali gaya kali waktu, F kali delta T. Nah, perubahan momentum berarti massa, yang berubah nggak mungkin massa. Benda itu tidak mungkin massanya berubah-berubah dalam waktu yang sangat singkat. Jadi yang berubah adalah kecepatan. Nah, jadi perubahan momentumnya itu massa dikali perubahan kecepatan. Kecepatannya ada kecepatan awal dan kecepatan akhir. Jadi perubahannya itu V akhir dikurang V awal. Jadi ini adalah hubungan antara momentum dan impuls. Momentum dan impuls adalah besaran yang memiliki satuan yang sama, dimensi yang sama. Ini sudah kita pelajari di kelas 10 semester 1. Oke, terima kasih. Itu materi momentum dan impuls. Nanti akan ada latihan soal penugasan minggu ini yang akan Ibu kirimkan melalui grup dan classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.